Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Halfa, NIM 859897832 akan simulasikan video pembelajaran terpadu kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat dan sehat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, ibu senang sekali mendengarkan kalian dalam keadaan sehat, karena kita hari ini akan belajar tentang cara menjaga agar tubuh kita tetap sehat, terutama bagian tubuh yang sangat penting untuk bernapas, yaitu organ pernapasan. Tapi sebelum itu kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu agar pelajaran kita hari ini lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk materi, ibu ingin bertanya siswa-siswa pada di kelas ini pada masuk semua, pada hadir semua. Oke, sekarang siapa yang tahu apa saja organ pernapasan manusia? Coba yang tahu angkat tangan, coba kamu. Betul, organ pernapasan kita terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Semua organ ini bekerja sama supaya kita bisa bernapas dengan baik. Kalau organ pernapasan kita terganggu, kita bisa jadi batuk-batuk, sesak napas, atau bahkan terkena penyakit yang lebih serius. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama bagaimana cara merawat organ pernapasan kita agar tetap sehat. Yang kedua, apa saja yang bisa membuat organ pernapasan kita sakit. Dan yang terakhir, kita akan membuat poster ajakan supaya orang lain juga tahu pentingnya menjaga kesehatan pernapasan ya. Oke, baik, sekarang ibu akan menjelaskan. Nanti siswa pada mencatat informasi penting yang kalian ketahui ya. Harus banyak kalian mengerti tentang ini dan apa saja yang diperhatikan dalam hal-hal tersebut. Yang pertama, haruslah menghindari asap rokok. Asap rokok mengandung banyak zat berbahaya yang bisa merusak paru-paru kita dan membuat kita sakit. Oleh karena itu, kita harus menjauhi orang yang sedang merokok agar tidak menghirup asapnya. Jika ada keluarga atau orang lain yang merokok di sekitar kita, pindahlah tempat yang tepat dan jauh dari kita. Nah, terutama di rumah. Gunakan juga masker jika berada di tempat yang banyak asap rokok agar paru kita tetap terlindung. Yang kedua, memakai maskerlah saat di tempat berdebu atau di jalan raya. Debu dan asap kendaraan di jalan bisa membuat pernapasan kita terganggu dan sakit. Dengan memakai masker, kita bisa melindungi hidung dari mulut, dari debu, asap, dan kuman yang ada di udara. Masker membantu menjaga agar udara yang kita hirup lebih bersih dan sehat, terutama saat kita berada di luar rumah atau di tempat yang ramai. Nah, ini yang penting, menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat udara menjadi segar dan sehat untuk kita hirup. Kita bisa membantu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Yang piket, kalau misalnya di sekolah, membersihkanlah kelas atau halaman sekolah. Tidak juga harus di sekolah, di rumah pun juga harus menjaga kebersihan. Nah, buatlah rumah kita dan sekolah kita itu jadi nyaman dan terhindar dari penyakit ataupun juga di sekitar lingkungan lainnya. Dan aturlah sekarang berolahraga secara teratur. Ayo, olahraga seperti bersepeda, jogging, atau bermain di luar rumah. Sangat baik untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat. Dengan olahraga, paru-paru kita menjadi lebih kuat dan kita bisa bernapas dengan lebih baik. Olahraga juga membuat tubuh kita lebih bugar, sehingga kita tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih semangat. Ajak teman-teman untuk berolahraga bersama agar lebih menyenangkan dan menyehatkan. Dan makanan kita juga diatur ya. Makanan yang bergizi dan jangan makan sembarangan. Sekarang ibu akan tunjukkan gambar organ pernapasan dan beberapa penyakit yang bisa menyerangnya. Misalnya ispa, asma, dan batuk flu. Ayo kita bahas satu persatu. Ispa yang dimaksud infeksi saluran pernapasan akut. Nah, biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri dari udara kotor. Pencegahannya, hindari tempat ramai saat sakit. Pakailah masker dan jagalah kebersihan kita ya. Asma, kalau asma disebabkan oleh alergi terhadap debu, udara dingin, atau bau yang menyengat. Pencegahannya, jauhkan pemicunya, jangan terlalu lelah dan selalulah istirahat yang cukup. Sekarang batuk dan flu. Batuk dan flu oleh infeksi atau masuk udara yang kotor ke dalam paru-paru.
Pencegahannya, konsumsi makanan sehat, minum air putih banyakin, dan istirahat yang cukup. Janganlah asal main-main aja, jangan kena penyakit-penyakit dari luar. Sekarang ibu minta kalian menuliskan di buku tulis. Yang pertama, tulis ya nak. Oke, udah semuanya. Anak ibu udah semua, oke. Pertama, soal pertama, penyebab dari gangguan pernapasan dan cara mencegahnya. Setelah itu ibu akan bertanya siapa yang bisa menjawab ya. Ibu cuma minta 2 siswa saja yang menjawab pertanyaan ibu. Coba kamu, apa akibat jika kita sering menghirup asap kendaraan? Betul, kamu sudah paham apa yang ibu jelaskan. Coba kamu bagaimana cara mencegahnya ispa? Bagus sekali anak-anak, berarti kalian sudah paham apa yang ibu jelaskan tadi dengan cara akibatnya dan cara bagaimana pencegahnya tadi, penyakit-penyakit yang dari luar itu. Makanya hati-hatilah kita kalau lagi di luar ya anak-anak ibu. Sekarang kita akan membuat poster ajakan agar orang lain juga menjaga kesehatan organ pernapasan. Poster yang ibu maksud adalah media bergambaran yang berisi pesan dan ajakan kepada orang lain agar mereka tahu harus menjaga lingkungan di luar sana. Langkah-langkahnya membuat poster yang telah dibuat ini nanti tentukan aja pesan utama, contohnya jangan merokok atau kayak peringatan-peringatan supaya udara kita ini agar bersih biar supaya paru-paru kita lebih sehat. Nah, suka hati buat apa aja kata-katanya, tulis dengan huruf besar, jelas, dan suka hati buat berwarna sesuka hati masing-masing. Wah, gambar yang menarik anak-anak. Jadi nanti kita akan tempelkan semua poster-poster kita tadi ke seluruh lingkungan yang di luar. Nanti kita akan tempelkan poster yang kita sudah buat, dan di kelas kita juga akan kita tempelkan juga ya, supaya kita juga harus ingat untuk menjaga kesehatan organ pada pernapasan kita. Mantap anak ibu, kita semua. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang pentingnya menjaga organ pernapasan. Kalian tahu caranya, tahu bahayanya, dan sudah membuat ajakan dalam bentuk poster. Sekarang, menurut kalian, kebiasaan apa di rumah yang bisa membuat paru-paru kita tetap sehat? Coba, angkat tangan yang bisa. Coba, kamu. Wah, mantap! Berarti semua sudah paham ya. Terima kasih. Dan tugas untuk besok, amati lingkungan rumahmu, catat 3 kebiasaan di rumah yang bisa membantu menjaga organ pernapasan kita tetap sehat. Tulis dengan rapi dan lengkapi di buku tugas ya. Terima kasih atas semangat kalian hari ini. Kita tutupi belajar dengan membaca doa dulu sebelum pulang. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.